Dan Om Swastiastu. perkenalkan nama saya Siti Nadia, kelas 2. Perkenalkan nama saya Agung Rasmawali Putra, nomor absen 1. Perkenalkan nama saya Dewa Nyaman Kristalina Ramadana Putra, nomor absen 4. Jadi hari ini kami akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan Kalingga yang merupakan kerajaan salah satu kerajaan termuda yang ada di Indonesia. Ya, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 topik, yang dimana topik pertama adalah pembahasan umum, kemudian yang kedua adalah sumber sejarah, yang ketiga yaitu lokasi kerajaan Kalingga, yang keempat yaitu kehidupan politik, ekonomi, dan sosial kerajaan Kalingga, yang kelima yaitu penguasa kerajaan, yang keenam adalah masa kejayaan dan keruntuhan kerajaan Kalingga, yang ketujuh atau yang terakhir adalah peninggalan kerajaan. Ya, jadi kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-6 hingga ke abad ke-7 Masehi. Nama Kalingga berasal dari sebuah nama kerajaan yang terdapat di wilayah India Selatan. Kerajaan ini mencapai masa kejayaan ketika dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Sima, dan beliau ini memerintah pada tahun 674 hingga 615 Masehi. Wilayah kekuasaan kerajaan Kalingga mencakup sepanjang pesisir pantai utara di Jawa Tengah hingga wilayah pedalaman di bagian selatan. Adapun pusat pemerintahannya diperkirakan pernah berada di Pekalongan, Jepara, atau di Pegunungan Dieng. Berdasarkan catatan dalam prasasti Sojamorto, terungkap bahwa pendiri kerajaan Kalingga adalah Dapunta Syailendra. Para keturunan Syailendra ini nantinya menjadi cikal bakal lahirnya kerajaan Mataram kuno yang mulai berdiri sekitar abad ke-8 Masehi. Pembahasan selanjutnya adalah sumber sejarah dan letak kerajaan Kalingga. Sumber sejarah kerajaan ini kebanyakan diperoleh dari sumber Tiongkok, tradisi atau kisah setempat, dan naskah cerita parayangan yang disusun beberapa abad kemudian. Sumber-sumber manuskrip Tiongkok ditulis pada masa dinasti Tang oleh Yixing yang menyebutkan kerajaan ini dengan nama Holing atau Kalingga dan berlokasi di Copo atau Jawa. Pada tahun 664 Masehi, di Holing datang seorang pendeta Tiongkok yang bermaksud untuk menerjemahkan kitab suci agama Buddha. Sampai di sana, ia mendapatkan bantuan dari pendeta Holing bernama Janabhadra. Hal ini menunjukkan kerajaan ini memiliki peran penting dalam pengembangan agama Buddha. Adanya prasasti Tukmas adalah bentuk bukti peninggalan dari kerajaan Kalingga. Isi dari prasasti tersebut dapat dimaknai bahwa batu alam berukuran cukup besar ini berada di dekat sebuah mata air yang jernih. Selain tulisan, terdapat gambar-gambar seperti Trisula, kendi, kapak, gelas sangka, cakra, dan bunga teratai pada prasasti Tukmas, di mana gambar tersebut melambangkan latar belakang dari keagamaannya, yaitu agama Siwa. Menurut sumber-sumber manuskrip Tiongkok, Kalingga terletak di Jawa, tepatnya di Laut Selatan. Kerajaan ini berada di antara Kamboja di sebelah utara, Bali di sebelah timur, dan Sumatera di sebelah barat. Ibu kota kerajaan pada waktu itu dikelilingi bentang yang terbuat dari tonggak kayu. Secara geografis, wilayah ini terletak di dataran rendah di sebelah barat Pegunungan Merbabu dan Merapi. Wilayah kerajaan Kalingga meliputi daerah Kedu, Bagelen, Purworejo, Magelang, dan sekitarnya. Pembahasan selanjutnya yakni adalah kondisi sosial politik dari kerajaan Kalingga. Ya, jadi pembahasan yang pertamanya yaitu adalah pembagian sosial di kerajaan Kalingga, di mana struktur sosial di kerajaan Kalingga didasarkan pada sistem kasta Hindu-Buddha yang umum saat itu. Masyarakat Kalingga terbagi menjadi beberapa golongan berdasarkan pekerjaan dan status sosial mereka. Yang pertama yaitu adalah Brahmana, di mana Brahmana ini merupakan para pemuka agama dan intelektual yang bertugas untuk menjaga tradisi keagamaan serta memberikan pengetahuan spiritual kepada masyarakat.
Yang kedua adalah kesatria, di mana mereka adalah para prajurit dan penguasa wilayah yang bertugas untuk menjaga keamanan kerajaan. Yang ketiga yakni Wasya, di mana mereka adalah pedagang, petani, dan pengrajin yang bertugas dalam bidang ekonomi dan produksi. Yang terakhir yaitu Sudra, di mana Sudra ini merupakan rakyat jelata yang menjadi tenaga kerja. Yang kedua yakni sistem pemerintahan dan kasta di Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga memiliki sistem pemerintahan monarki dengan rajanya sebagai kepala negara. Raja Kalingga diperkirakan berasal dari keluarga terpandang dalam kasta ksatria. Ia dibantu oleh para bangsawan dan pejabat tinggi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Masyarakat Kalingga sangat menghormati sistem kasta dan menjalankan hierarki yang telah ditetapkan. Kasta Brahmana dihormati sebagai pemimpin spiritual dan memiliki peran penting dalam menjaga tradisi keagamaan serta memberikan petunjuk kepada raja. Kemudian ada kasta ksatria yang bertugas untuk menjaga keamanan dan mempertahankan wilayah kerajaan Kalingga. Kasta Wasya yang terlibat dalam kegiatan perdagangan, pertanian, dan industri. Sementara ada kasta Sudra, di mana mereka ini menjadi tulang punggung kerajaan dengan pekerjaan mereka sebagai petani dan buruh. Yang ketiga adalah pendidikan dan keilmuan di Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga juga memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan dan keilmuan pada masa itu. Kasta Brahmana bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan kepada kaum muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Mereka diajarkan tentang sastra, filosofi, agama, serta ilmu-ilmu praktis seperti astrologi dan tata bahasa Sanskerta. Pendidikan di Kerajaan Kalingga tidak terbatas hanya pada kaum bangsawan saja, melainkan juga terbuka bagi kalangan Wasya yang memiliki keinginan untuk belajar. Hal ini menjadikan Kerajaan Kalingga sebagai pusat keilmuan yang terkenal pada masanya. Pembahasan yang terakhir yaitu cara kondisi sosial Kerajaan Kalingga dibentuk. Yang pertama, ada pengaruh agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha memiliki peran penting dalam membentuk kondisi sosial di Kerajaan Kalingga. Agama-agama ini membawa ajaran-ajaran moral dan sistem nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kalingga. Yang kedua adalah faktor geografis, di mana wilayah Kerajaan Kalingga yang terletak di pinggir pantai mempengaruhi kondisi sosialnya. Pesisir pantai menjadi pusat perdagangan yang ramai sehingga membuka peluang bagi masyarakat Kalingga untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, letak yang strategis juga membuat Kerajaan Kalingga rentan terhadap pengaruh budaya dan peradaban dari luar sehingga menciptakan kejayaan dan keragaman budaya. Yang ketiga yakni pengaruh sistem kasta. Sistem kasta yang diterapkan di Kerajaan Kalingga mempengaruhi struktur sosial dan interaksi antar masyarakat. Setiap kasta memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam masyarakat. Hal ini menciptakan hierarki sosial yang kuat dan menjaga kestabilan kerajaan. Yang keempat adalah pengaruh pendidikan. Pendidikan yang berkembang di Kerajaan Kalingga memainkan peran penting dalam membentuk kondisi sosial. Pendidikan yang diberikan oleh kasta Brahmana kepada para pemimpin masa depan mencetak generasi penerus yang memiliki pengetahuan spiritual dan keahlian khusus. Hal ini mempengaruhi perkembangan sosial dan budaya Kerajaan Kalingga. Pembahasan berikutnya adalah tentang raja-raja atau penguasa Kerajaan Kalingga. Berdasarkan sumber-sumber sejarah yang ada, dapat diketahui bahwa Kerajaan Kalingga pernah dipimpin oleh beberapa raja dan ratu, antara lain yang pertama yaitu adalah Prabu Wasumurti yang memerintah pada tahun 594 sampai 605 Masehi. Beliau adalah pendiri Kerajaan Kalingga dan keturunan dari dinasti Shailendra. Beliau membangun kerajaan ini dengan menggabungkan beberapa kerajaan kecil di sekitarnya. Yang kedua yaitu Prabu Wasugeni yang memerintah pada tahun 605 hingga 632 Masehi. Beliau merupakan putra dan penerus dari Prabu Wasumurti, dan beliau juga melanjutkan pembangunan dan perluasan wilayah kerajaannya. Beliau juga mempererat hubungan dengan Tiongkok dan India. Yang ketiga yaitu Prabu Wasudewa yang memerintah pada tahun 632 hingga 652 Masehi. Beliau merupakan putra dan penerus dari Prabu Wasugeni, dan beliau mempertahankan kestabilan dan kemakmuran kerajaannya sehingga dikenal sebagai raja yang beragama Hindu. Yang keempat yaitu Prabu Wasukawi yang memerintah pada tahun 652 Masehi. Beliau merupakan putra dan penerus Prabu Wasudewa. Dia hanya memerintah selama beberapa bulan karena meninggal dalam usia muda.
Yang kelima yaitu Kirata Singha yang memerintah pada tahun 632 hingga 648 Masehi. Beliau merupakan raja bawahan Kalingga yang memerintah di daerah selatan Jawa Tengah. Beliau beragama Buddha dan mendirikan beberapa candi dan wihara. Yang kelima yaitu Prabu Kartika yang Singha yang memerintah pada tahun 648 hingga 674 Masehi. Beliau merupakan penerus dan putra Prabu Kiratangsiha. Beliau juga beragama Buddha dan melanjutkan pembangunan candi dan wihara. Beliau juga mengirim utusan ke Tiongkok untuk menjalin hubungan dagang dan diplomatik. Yang terakhir yaitu Ratu Shima yang memerintah pada tahun 674 hingga 675 Masehi. Beliau merupakan ratu terkenal dan terakhir dari kerajaan Kalingga dan merupakan putri dari Prabu Kartika yang Singha. Ratu Shima memerintah dengan tegas dan adil serta mengedepankan kejujuran dan kesejahteraan rakyatnya. Beliau juga memperluas wilayah dan pengaruh kerajaannya hingga ke Jawa Barat. Pembahasan selanjutnya adalah tentang masa kejayaan dan keruntuhan dari kerajaan Kalingga. Kerajaan ini juga memiliki kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan agama yang maju dan harmonis. Namun, kerajaan Kalingga juga mengalami beberapa masalah dan tantangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu persaingan dengan kerajaan-kerajaan lain di Jawa seperti Tarumanegara, Sunda, Galuh, dan Mataram. Yang kedua yaitu pemberontakan dari beberapa kerajaan bawahan yang tidak puas dengan kebijakan dari kerajaan Kalingga. Yang ketiga yaitu perubahan agama dari Hindu Buddha menjadi Islam yang mulai masuk ke daerah Jawa pada abad ke-8 Masehi. Yang keempat yaitu serangan dari kerajaan-kerajaan asing seperti Sriwijaya, Syailendra, dan Arab. Akhirnya kerajaan Kalingga runtuh pada akhir abad ke-7 atau awal abad ke-8 Masehi. Tidak ada sumber sejarah yang pasti mengenai penyebab dan waktu keruntuhan kerajaan ini. Beberapa kemungkinan yang diajukan oleh para sejarawan adalah yang pertama, kerajaan Kalingga dibagi menjadi dua bagian setelah kematian Ratu Shima, yaitu Kalingga Utara yang diperintah oleh Sanjaya atau Tujuh Ratu Shima dan Kalingga Selatan yang diperintah oleh Dewa Singa, ayah yang merupakan menantu Ratu Shima. Kedua bagian ini kemudian bersaing dan berperang satu sama lain. Kerajaan Kalingga ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya yang ingin menguasai jalur perdagangan maritim Nusantara. Sriwijaya mengirim ekspedisi militer yang dipimpin oleh Daputa Hyang Srijayanasa untuk menyerang dan menghancurkan kerajaan Kalingga. Yang ketiga yaitu kerajaan Kalingga ditaklukkan oleh kerajaan Syailendra yang ingin menyatukan seluruh Jawa di bawah kekuasaannya. Syailendra mengirim pasukan yang dipimpin oleh Rakai Panangkaran atau putra Sanjaya untuk menaklukkan kerajaan Kalingga. Rakai Panangkaran kemudian mendirikan kerajaan Mataram kuno sebagai penerus kerajaan Kalingga. Pembahasan ketujuh atau pembahasan yang terakhir adalah peninggalan dari kerajaan Kalingga. Yang pertama ada Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ditemukan di Dusun Dakawu, Desa Lepak, Kecamatan Gerobak, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Isi dari prasasti ini menyebutkan mata air jernih dan bersih yang mengalir, yaitu disamakan dengan Sungai Gangga di India. Yang kedua ada Prasasti Sojomerto. Prasasti ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-7 Masehi, terletak di Desa Sojomerto, Kecamatan Rabuan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Yang ketiga ada Candi Angin. Candi Angin adalah candi Hindu Buddha peninggalan kerajaan Kalingga selanjutnya yang masih bisa ditemukan hingga hari ini. Candi Angin terletak di puncak Gunung Maria, di atas ketinggian mencapai kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Yang keempat ada Candi Bubrah. Peninggalan kerajaan Kalingga yang masih bisa masyarakat temukan di Jawa Tengah adalah Candi Bubrah.
Candi Bubra adalah salah satu candi Hindu-Buddha yang terletak di dalam kompleks Candi Wisata Prambanan. Letak candinya sendiri berada di Dukuh Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Bubra sendiri diambil dari bahasa Jawa yang berarti rusak. Namun tersebut diambil karena candi tersebut memang sudah dalam keadaan rusak saat pertama kali ditemukan. Yang kelima ada Arca Batara Guru. Peninggalan ini ditemukan di puncak Gunung Muria yaitu Rahtawun di Kecamatan Keling, Jawa Tengah. Batara Guru adalah dewa yang dikenal oleh masyarakat Hindu sebagai menguasai 3 dunia, yaitu dunia para dewa atau surga yang disebut dengan Mayapada. Yang kedua ada dunia manusia atau bumi atau Madhyapada, serta ada dunia bawah atau neraka yaitu Arcapada. Selanjutnya ada Arca Togok yang ditemukan di puncak Sangalikur. Togok sendiri adalah salah satu karakter pewayangan yang cukup terkenal. Togok diutus sebagai pamong atau penasihat untuk para satria berwatak buruk. Pamong sendiri bertugas untuk membisikkan makna kehidupan yang bijak pada manusia. Prasasti lain yang juga menjadi bukti keberadaan kerajaan yang terkenal cukup maju di Jawa Tengah adalah Prasasti Upit. Prasasti Upit pertama kali ditemukan di Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Prasasti Upit berisi cerita tentang sebuah desa yang bernama Desa Upit, di mana desa tersebut dibebaskan dari tuntutan membayar pajak berkat kebaikan Ratu Sima. Yang kedelapan adalah Arca Wisnu. Wisnu adalah salah satu dewa utama dari ajaran Hindu. Wisnu sendiri merupakan dewa yang dipercaya sebagai pemelihara dari ciptaan Brahman. Ia digambarkan sebagai dewa yang memiliki kulit kebiruan atau gelap, serta memiliki 4 tangan yang masing-masing tangan menggenggam sebuah gada, sangkakala, lotus, dan cakra. Keberadaan arca yang ditemukan di puncak Sangalikur bersama arca lainnya menjadi bukti lain dari sisa-sisa peninggalan kerajaan Kalingga. Nah, arca terakhir yang juga ditemukan di Sangalikur tak jauh dari lokasi penemuan ketiga arca lainnya adalah Arca Narada. Narada murni merupakan sosok yang bijaksana dalam ajaran Hindu. Narada dilukiskan sebagai seorang pendeta yang memiliki kemampuan mengembara ke planet-planet yang ada di semesta. Narada sendiri memiliki ciri khas dengan membawa alat musik bernama tambura. Alat musik tersebut digunakan untuk mengiringi segala pujian dan doa yang ditujukan untuk Dewa Wisnu dan Krishna. Sekian penjelasan kami tentang Kerajaan Kalingga. Terima kasih.